Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara terkasih dimanapun Anda berada, hari ini hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022. Injil yang kita renungkan dari Yohanes 5 ayat 17 sampai 30. Konteksnya sedang terjadi perdebatan antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi. Mereka merasa bahwa Yesus bertindak melawan hukum Taurat, menghujat Allah, dan tentu mati atau hukuman mati adalah konsekuensinya. Maka mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Jadi sebenarnya ada terjadi perbedaan pendapat antara siapakah Yesus ini di kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi dari Injil hari ini kita tahu bahwa Yesus dan Bapaknya itu adalah satu. Memang mereka adalah dua pribadi yang berbeda, pribadi Allah Bapa dan pribadi Allah Putra. Akan tetapi dalam dinamika relasi antara Bapa dan Anak ini terjadi keselarasan kehendak yang sempurna. Betapa satu kehendak Bapa dan kehendak Anak, bahkan dalam setiap detailnya, sehingga semuanya berjalan selaras, harmoni, sempurna dalam setiap detailnya, dalam setiap apapun yang Tuhan Yesus kehendaki. Apapun yang Tuhan Yesus kehendaki itu ialah kehendak Bapaknya, dan apa yang Bapa kehendaki itu pula yang dikehendaki oleh Yesus dan dilakukannya. Pekerjaan Yesus menggambarkan kehendak Bapa, dan apa yang dikehendaki Bapa secara sempurna dijalankan oleh Yesus. Saudari-saudara terkasih, mari kita belajar melalui Injil hari ini tentang bagaimana kita berusaha untuk semakin hari semakin selaras dengan kehendak Tuhan, percaya kepada kehendak Tuhan, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada pengertian yang mengatakan bahwa mencintai Tuhan itu ialah tidak kuat untuk melihat perbedaan antara Tuhan dan aku yang mencintainya. Jadi ketika aku berusaha untuk mencintai Tuhan, kehendakku semakin hari semakin aku selaraskan dengan kehendak Tuhan, sehingga keduanya sepertinya berjalan bersama, keduanya dapat beriringan bersama. Jadi mencintai Tuhan itu berarti aku berusaha untuk semakin memperkecil perbedaanku dengan Tuhan. Salah satunya ialah semakin hari semakin menghendaki dalam hidupku apa yang Tuhan kehendaki, dan menjalankan dalam hidupku apa yang Tuhan telah kerjakan dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, kita juga diminta untuk percaya akan kebenaran Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti tentang kebenaran Tuhan, tetapi kemudian kita diminta untuk percaya kepada kebenaran itu. Yang ketiga, setelah kita percaya akan kebenaran itu, kita juga diminta untuk hidup dalam kebenaran itu. Hidup dalam kebenaran yang dibawa oleh Tuhan. Bahwa kebenaran-kebenaran di bawah Tuhan itu, misalnya bahwa Tuhan itu mencintai kita, mengasihi kita sampai lalu kemudian Ia datang mengutus Yesus Kristus putranya. Kebenaran bahwa kita ini dibenarkan bukan karena jasa kita, melainkan karena jasa putranya Yesus Kristus. Bahwa kita ini telah diselamatkan dari dosa sehingga hidup kita ini adalah pemberian dari Tuhan, dan bahwa hidup kita sejak ditebus Tuhan itu juga mengalami perubahan, bahwa dasar hidup kita ialah dasar hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita tidak saja hanya percaya pada kebenaran, tapi kemudian kita hidup juga oleh kebenaran Tuhan. Mari kita belajar tentu saja untuk mengenal kehendak Tuhan. Pengetahuan yang sempurna tentang kehendak Tuhan tentu merupakan sebuah usaha yang tidak akan pernah habis. Kita berusaha untuk memakaikan pengetahuan Tuhan juga dalam
diri kita. Tetapi terlebih dari itu, kita juga berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Saudara-saudari, ada banyak suara setiap hari yang nanti akan mengganggu kita. Hari ini ada banyak suara yang akan menggoda kita. Ada banyak suara-suara lain yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Entah itu melalui keluarga kita, melalui kolega kita, melalui rekan kerja kita, melalui sahabat kita, melalui teman kita. Tentu ada banyak pihak juga yang membantu kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi kita diminta untuk setiap hari untuk memilah-milah, dan kemudian kita diminta untuk memilih apa yang menjadi kebenaran Tuhan yang kita cari itu, lalu kemudian kita hidupi. Jadi kita pilah-pilah untuk kemudian kita pilih yang menjadi hendak kita. Itu seperti lalang di antara gandum. Dan itu berseliweran para saudara di media sosial, di layar digital Anda, layar gadget Anda. Ada banyak informasi-informasi atau bahkan ada banyak ajakan yang mungkin bisa saja mendekatkan kita pada kebenaran, tapi bisa saja menjauhkan kita dari kebenaran yang Tuhan bawa ke dunia ini. Jadi kita belajar untuk memilah-milah, untuk kemudian memilih kebenaran itu dalam hidupku. Ku pegang teguh, ku percaya, dan ku jalankan. Semoga kiranya Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.